aura negatif ini, Mm-mm. jin ini itu berbeda-beda tentunya. Oke. Ya. Semangatnya juga berbeda, tingkatannya juga energinya berbeda, Mm-mm. gitu. Misalnya jin pasik ini memang menyukai perempuan tersebut. Mm-mm. Dengan cara apapun dia lakukan. Mm-mm. Oke. Nah, untuk supaya dia bisa mengganggu orang tersebut. Oke. Kan gitu. Dibaca Al-Qur'an dia mundur, Mm-mm. ya kan? Iya. Dia masuk lagi karena dia tidak akan kapok-kapok berusaha terus. Oke. Nah, di Iya, situ. iya. Nah, kita tahu tingkatannya ini berarti kan ya Ah, lumayan. lumayan, ya. Bagaimana dengan ininya? Kata dan atasnya ilmu. Saya lihat ada beberapa video di YouTube Babeh itu tentang pengobatan jarak jauh. Itu bagaimana ceritanya? Kadang-kadang kan setelah orang minta bantuan itu emergensi Mm-mm. dengan jarak yang jauh yang nggak mungkin kita capai dalam 1 jam 2 jam. Nah, Iya. kita harus bagaimana caranya bisa mengatasi hal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, beragam cara orang berikhtiar untuk sehat dan melakukan pengobatan. Ada dengan cara spiritualitas, ada dengan cara berobat ke dokter, dan lain sebagainya. Tetapi ada cara yang unik. Mungkin bagi sebagian pengobatan alternatif, ini hal biasa, yaitu melakukan pengobatan secara jarak jauh, ya, secara jarak jauh tanpa menyentuh. Nah, saya akan mewawancarai di sini ada Babeh Lukman sebagai praktisi spiritual, ya, untuk melakukan pengobatan dan lain sebagainya dari pemburu hantu. Kemudian Gus Ali itu koordinator pemburu hantu, tapi juga tersesat untuk menjadi penggiat sejarah. Beh, saya lihat ada beberapa video di YouTube Babeh itu tentang pengobatan jarak jauh. Itu bagaimana ceritanya? Ya, begini. Agak sedikit mungkin lebih keras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kan setelah orang minta bantuan itu emergensi Mm-mm. dengan jarak yang jauh yang nggak mungkin kita capai dalam 1 jam 2 jam. Nah, Iya. kita harus bagaimana caranya bisa mengatasi hal seperti itu. Mm-mm. Nah, jangan kan seperti itu. Kalau saya bicara HP aja dari jauh aja bisa, Mm-mm. video call kita aja Oke. bisa. Iya, Nah, iya, iya, iya. gitu. Kenapa? Logikanya begitu, ya? Logikanya begitu. Oke. Nah, dan masalah hikmah rasa hikmah ini ada suatu ilmu yang memang tata caranya bagaimana kita mengobati jarak jauh. Oke. Nah, Iya, iya. gitu. Oh. Jadi analoginya pemirsa seperti Babeh Lukman. Jadi transfer energi itu seperti frekuensi, ya. Ya. Pemancaran frekuensi dari sini kemudian juga ke berbagai tanpa batas, Ya. gitu ya. Video call juga sama, ya. Ya. Nah, mungkin kita lihat di sini dengan 4G, kemudian lawan bicara kita ada di sana. Analoginya seperti itu. Ya. Itu hal secara nyata bisa dilakukan. Iya, Dan secara gaib pun memang frekuensi itu ada seperti itu, ya. betul. Oke. Nah, ini bagaimana Mbah Dukun nih pengalamannya seperti ini? Ya, pada dasarnya ya semua ilmu itu kan kubisme. Mungkin ketika kita berbicara seperti ini, wah klinik, udah masuk akal. Iya. Seperti itu. Padahal tujuan orang berobat itu adalah tercapainya kesembuhan. Oke. Mau cara apapun, bang dokter kan ke belakangan. Gitu. Sebelumnya pakai apa? Nabi Adam berobatnya pakai apa? Heeh. Ya, sehingga akhirnya ada ada pendiskriminasian terhadap pengobat dengan cara atau Alternatif, ya? itu kata alternatif itu sendiri sudah pendiskriminasi. Udah salah, ya? Sudah salah. Oke. Artinya kan nggak penting. Mm-mm, Katanya ut'uni astajib lakum. Oke. Berdoa kan, berdoa dengan tata cara khusus sesuai dengan kriteria ilmu hikmah, lalu dicapailah sebuah harapan. Harapan minimal itu perbaikan, ya syukur Oke. kalau sembuh. Iya. Kemudian kalau berbicara tentang pengobatan jarak jauh itu banyak dibahas dalam buku-buku. Saya pembaca, saya bolehlah dibilang kutu buku, ya. Buku apa aja saya baca. Saya membaca satu buku tulisan seorang Kiai Muhammadiyah di Jawa Timur. Saya tidak sebut, tapi bukunya saya ada dan tidak bawa. Kiai Muhammadiyah. Kiai Muhammadiyah. Oh, luar biasa, ya. Tadi sudah almarhum. Anak beliau sekarang menjadi anggota DPR RI. Salam dulu. Kebetulan Madura tuh, Pak. Jawa Timurnya Madura. Begini,
beliau membahas tentang Nabi Muhammad Isra. Lalu dari pembahasan Nabi Muhammad Isra ini, kan beliau ini seorang ahli fisika. Ya. Tetapi dengan sendirinya beliau memiliki bakat metafisika, sehingga disinkronisasi antara hukum-hukum fisikawi dengan metafisika. Maka ketika saya baca, ada satu hal kenapa bisa jarak jauh ya. Di situ ada gelombang elektromagnetik. Gambaran elektromagnetik itu kalau di luar handphone, dulu belum ada handphone, apa? Contohnya, kalau antara manusia dengan manusia, bapak punya anak, ketika anak bapak dulu masih di Malang, ketika umpamanya sampean lagi sedih karena sakit, anak sampean kira-kira di sana kerasa nggak? Iya, itu betul. Itulah jalinan batin yang disebut gelombang elektromagnetik menurut kiai penulis buku itu. Maka itu juga bisa dikemas oleh mereka yang ahli. Lagi-lagi yang ahli. Saya hanya bisa bicara, saya tidak bisa melaksanakan. Itu bisa dikemas dengan doa-doa tertentu, lalu ditransformasikan kepada objek di mana objek itu berada. Maka memungkinkan, kita bukan Tuhan, memungkinkan harapan yang kita transfer kepada objek objek ya, mungkin bahasa sekarang energi itu sampai. Ini di luar konteks nanti metafisikawan barat, di barat itu banyak metafisikawan. Terbukti adanya telekinetik, terus ada bukan psikosomatik, somnambulism, menulis dengan mata tertutup. Itu karena apa? Main gelombang kan. Itu di barat loh. Di sini dianggap klinik. Makanya karena kita bertengkar terus menerus dengan istilah klinik, akhirnya kita nggak maju-maju. Orang luar negeri sudah buat lab yang berkaitan dengan metafisika, kita masih sibuk ngurusin boleh apa enggak bakar kemenyan. Dukun haram. Iya itu. Dosa. Saya dulu Pak, jujur ya, agak melebar sedikit, sempat sama beliau ini membuat beberapa peralatan untuk untuk mengejawantakan ya, untuk bagaimana energi itu kan seperti itu. Ya. Ada gelombang udara, ada gelombang radio. Gelombang radio itu gaib loh. Betul. Gelombang handphone gaib. Iya. Bisa dipancar menuju ke sini menggunakan ilmu mungkin disiplin eksak ya. Yang meta eksak kenapa nggak bisa? Kalau mereka yang ahli. Begitu. Nah, jadi contohnya seperti apa nih? Saya lihat tadi di videonya itu pasien itu ada di Sukabumi, Babe ada di sekitar Jakarta. Nah itu bagaimana nih caranya itu kan ya? Jadi begini, pada dasarnya manusia itu, ini dasar pertama, fondasi yang kuat adalah punya arus listrik. Pada manusia itu semua punya. Nggak ada yang nggak punya arus listrik di dalam tubuh kita. Gitu. Nah HP kalau udah nggak ada lobet nggak nyambung. Dipakai juga nggak bisa. Begitu juga. Nah, kalau manusia itu kan punya semua. Itu dasar. Nah, dari situ kita punya suatu energi yang kita bisa salurkan pada sesuatu yang konsentrasi penuh. Nah, tentunya di sana kita harus kenal. Pertama misalnya nama dan binnya. Nah, itu kan itu tata cara daripada keilmuan rahasia hikmah. Nah, kalau bahasa HP-nya itu nomornya ya. Nomornya. 021 berapa gitu. Nah, kedua, kalau lagi emosinya lebih kuat lagi, kan kita bisa ada ini, bisa melalui video call. Itu bisa membantu. Sudah melihat. Nah, biasanya kalau yang kelihatan agak sulit, biasanya kan kita telisik dulu tuh. Begitu telepon, kenapa ini saya lagi kesurupan, lagi kesurupan. Nah, coba cepat kirim fotonya. Gitu. Biasanya ini kenapa? Ini sudah kesurupan, kalau yang di video saya itu kemarin itu kan. Ini kesurupan, dibacakan munajat. Selesai, sembuh. 2 hari 3 hari kemudian kambuh lagi kesurupan. Munajat maksudnya doa-doa. Iya, doa-doa Al-Qur'an kan luar biasa tuh dahsyat. Nah, dibacakan lagi, sembuh. Seminggu lagi kesurupan lagi, dan itu terus berulang-ulang sampai dia ini bagaimana mengatasi ini. Nah, dia menghubungi saya. Dari cerita itu saya sudah tahu kira-kira kekuatan apa yang ada energi negatif di dalam tubuhnya. Nah, gitu. Jadi doa-doa yang dalam Al-Qur'an itu ada tata caranya untuk mengunci dan mengobati, dan ada mungkin tata cara atau riadohnya itu begitu ya. Kaifiatnya memang semua kaifiat, tetapi memang tidak semua orang bisa menerapkan tentang itu. Nah, itu bisa diceritakan deh, membongkar aura negatif ini. Jin ini
itu berbeda-beda tentunya. Oke. Semangatnya juga berbeda, tingkatannya juga energinya berbeda, gitu. Nah, misalnya jin fasik ini memang menyukai perempuan tersebut. Dengan cara apapun dia lakukan. Nah, untuk supaya dia bisa mengganggu orang tersebut. Kan gitu. Dibaca Al-Qur'an dia mundur. Ya kan? Iya. Dia masuk lagi karena dia tidak akan kapok-kapok berusaha terus. Nah, di situ. Iya. Nah, kita tahu tingkatannya ini berarti kan ya lumayan. Bagaimana dengan ininya? Tata cara ilmuannya itu rahasia itu. Oh, berarti Babe bisa mengunci, membentengi kan? Betul. Oke, di situ. Bisa bongkar rahasianya. Ya sedikit saya bongkar. Apa gituan yang dibaca, apa gituan ya? Sebetulnya itu hanya ya sekilas saja, walaupun saya sampaikan juga orang kadang-kadang kan cuman kalimat itu, kadang-kadang nggak mungkin kan gitu. Nah tapi itu namanya rahasia hikmah. Ada sesuatu yang di situ kan saya begini, tata cara lah itu tata cara. Ini HP, ya kan? Semua ini untuk komunikasi semua tahu. Ya kan? Tapi di sini ada isinya bermacam-macam. Kalau orang tidak tahu tata cara, apakah bisa menggunakan kalau tidak belajar? Iya, betul. Mau harganya 15 juta, canggihnya bagaimanapun, bisanya cuma SMS, WA doang. Padahal fitur-fiturnya sangat canggih. Mungkin segitu aja mengerti kan Pak Yusuf? Paham. Gitu. Ini bagaimana nih dengan Mbah Dukun ini? Ya jangan salah paham ya ketika tadi berbicara doa Al-Quran. Tentu doa Al-Quran adalah doa terbaik karena memang itu kalamullah. Hanya saja kalau kita ibaratkan, kalau doa Al-Quran itu dipakai untuk keperluan tertentu di luar konteks doa secara umum, ya kan, doa Robbana aja setiap hari kan. Tetapi ketika doa itu kita pinjam untuk sebuah pengobatan atau untuk sebuah keperluan tertentu, maka tentu kayak tadi ada kaifiyah, ada tata cara. Contoh, saya ini nggak bisa main pistol. Ada pistol tercanggih, revolver sekian kasih ke saya, mencet aja nggak tahu saya hanya tahu kalau ini pistol. Tapi pencet meledak ke sendiri, bisa kena sendiri. Disitulah menurut saya arifnya kita ketika melihat sebuah amalan. Banyak kan Pak ya, ini pengalaman saya ketika di pesantren. Ini saya tidak sebut di pesantren, dan itu sering ada anak kesurupan. Dibacakanlah ayat-ayat tertentu yang menurut riwayat hadis ayat tersebut bisa mengusir jin fasik. Ketika dibaca bukannya kabur, dia protes. Kamu sembarangan baca, itu idhar dibaca itu Om. Ini fakta Pak. Jadi lebih pinter jinnya. Kenapa tidak bisa keluar? Ya karena kita hanya sekedar membaca. Mungkin dengan sendirinya ayat ini memiliki keistimewaan. Mungkin. Tetapi di sisi lain ketika akan diterapkan tentu harus ada tata cara. Nah, ada tata cara juga. Akhirnya belajarlah saya menggunakan tata cara yang sama. Beda antara saya dengan kiai saya. Kiai saya baca sekali langsung plak, ampun. Saya baca sampai 10 kali baru plak. Kenapa? Keahlian. Ini bicara logika dulu ya. Bicara logika dulu. Kalau bicara iradah Allah lain. Logika. Sampean punya pistol, sama-sama jago nimbak. Sama jago nimbak. Tapi saya baru seminggu belajar atau sama-sama 1 bulan menimbak, ya. Tetapi bakat kita berbeda. Akhirnya saya tidak bisa menjadi sniper. Begitu saya pikir secara logika analogi terkait dengan penggunaan bacaan atau ayat-ayat tertentu untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit, entah itu karena penyakit faktor X atau mungkin juga penyakit-penyakit medis. Jadi bisa dipahami ya pemirsa. Jadi antara logika, fakta dengan hal-hal yang gaib, contohnya tadi gituan ya. Sebentar, sebelum ditutup Pak, ini alhamdulillah saya tahadus bin Pak Ustaz. Pemirsa sekalian, saya mau menyampaikan kabar gembira ini terkaitan dengan bukan sombong, bukan riya. Kemarin saudara kita di Solo, adiknya kabur dari rumah. Beliau menghubungi Ustaz Lukman dan saya, minta diobatin lah, minta didoain agar kembali. Ini baru saja ya, ini
saya tidak sebut namanya tapi ini pasti. Ya, alhamdulillah ini baru saja titik-titik adik saya muncul pulang, ini saya belikan nasi goreng, ini makan, ini sekarang sedang makan nasi goreng. Mohon saya ucapkan terima kasih atas bantuan Pak Ustadz dan salam kepada Pak Ustadz Lukman. Ini kemarin. Ini contoh ya, mohon maaf bukan sombong dan bukan saya hanya menyampaikan ke beliau, ya beliau yang bekerja. Ya, itu dengan jalinan pengobatan dalam tanda petik ya, jarak jauh. Biasanya susah ketika orang kondisinya labil, itu susah karena objeknya kan labil. Tapi ini Allah kasih hanya dalam waktu 2 hari ya, 2 hari kalau nggak salah. 2 hari, malam ini beliau balik. Ini baru saja, baru saja ini. Ya, ini jam berapa ini? Jam 21.47. Jadi kita syuting ini malam ya. Nah, jadi sebetulnya pengobatan jarak jauh itu memang tata cara ini gitu kan sudah jauh Ustadz Lukman itu melakukan. Sudah Pak, di pemburu hantu itu sering ada pengobatan jarak jauh menggunakan kayak gini nih. Kalau ini live ya, ini live, kemudian ada, insya Allah mereka akan merasakan. Kalau sampai dulu nonton pemburu hantu, kemudian kita kena serangan dari orang yang itu karena mereka dari TV itu bisa ngelihat kita, karena ada resonansi, ada resonansi gelombang elektromagnetik, keren banget ya. Tapi memang seperti itu. Ya begitulah bisa. Kalau kita berbicara tentang hal-hal frekuensi, kemudian juga kekuatan daya magnetik, kemudian juga energi, memang semua hal gaib. Frekuensi sinyal seluler adalah gaib. Kemudian energi yang kita hembuskan semua transformasikan juga gaib. Mungkin itu analoginya, bahwa handphone kita bisa berbicara di Jakarta, kemudian juga ada yang di Sabang sampai Merauke. Ya, kalau saya jujur sedikit nambah, barangkali ada dari pemirsa yang ahli elektro, kita bisa kerjasama. Kan dulu pernah kita membuat alat. Jangan sampai kita ini hanya berkutat urusan perkemenyanan, tidak selesai dengan istilah musyrik. Orang luar negeri sudah buat alat. Kemudian ketika ada penelitian di Jepang tentang air, semua termasuk ustadz-ustadz yang membenci pemburu hantu merujuk kepada hasil orang itu. Kita kapan mau buat itu? Jujur kami sudah melakukan, tapi ya mohon maaf ya, berbuat seperti itu kan butuh modal. Jujur. Mudah-mudahan mencerahkan. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.